Selamat datang di sebuah kisah yang akan menguji kesabaran dan menyentuh emosi terdalam seorang istri dan anak. Persiapkan hati Anda, karena cerita ini mungkin akan membuat darah Anda mendidih. Ini adalah kisah Clarissa, seorang wanita karier yang sukses, yang baru saja kembali dari dinas luar kota. Bukannya disambut hangat, Clarissa justru terpukul melihat pemandangan yang menghancurkan hatinya. Ibu Ratna, ibu kandungnya sendiri, telah diperlakukan layaknya seorang pembantu di rumah mewah milik Clarissa. Pelakunya tidak lain adalah ibu mertuanya, Ibu Hesti, dan suaminya sendiri, Dimas. Dengan angkuh, sang mertua berkata, "Akulah yang berkuasa di sini. Kamu harus menuruti apapun yang aku perintahkan." Namun, mereka tidak tahu bahwa kemarahan Clarissa adalah awal dari kehancuran mereka. Clarissa yang selama ini diam, kini bangkit. Ia akan mengusir semua orang yang menyakiti ibunya, hingga mereka menjadi gelandangan yang berlutut memohon ampun. Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Raut wajah Clarissa yang lelah setelah 3 bulan dinas di luar kota tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan yang meluap. Dokumen perjanjian besar baru saja ditandatangani, menandakan perusahaan milik Clarissa meraih kesuksesan besar. Di ruangan rapat mewah itu, ia disambut sorakan bangga dari timnya. "Baik semuanya, dengan ini pekerjaan kita selesai. Kalian semua luar biasa," kata Clarissa sambil merapikan tasnya. Pak Burhan, pengacara kepercayaannya, maju mendekat dengan wajah serius. "Selamat Bu Clarissa, sekarang saatnya pulang. Saya tahu, Ibu Ratna pasti sangat merindukan Ibu." Mendengar nama ibunya, senyum Clarissa meredup. Kerinduan itu nyata, tapi firasat buruk tiba-tiba menghampiri. "Terima kasih Pak Burhan. 3 bulan ini terasa lama sekali. Aku merindukan masakan Ibu," jawab Clarissa, namun tatapannya kini berubah tajam. "Bagaimana kabar di rumah? Ibu Hesti dan Bella, apakah mereka masih di sana?" Pak Burhan terlihat ragu. "Itu saya kurang yakin, Bu. Hanya saja, Ibu Ratna sempat menghubungi saya. Nada suaranya sedikit aneh. Saya khawatir, Bu." Kekhawatiran Pak Burhan memicu alarm bahaya di benak Clarissa. Ia sudah memperingatkan Dimas bahwa mertua dan iparnya tidak boleh menginap terlalu lama di rumah mewah yang ia beli dengan uangnya sendiri. "Aku harus segera pulang," putus Clarissa sambil menatap jam tangannya. "Tolong urus tiket paling awal. Aku harus sampai di Kota Bayu Kencana sore ini juga." Tidak ada waktu untuk istirahat. Kerinduan bercampur firasat buruk mendorong Clarissa untuk segera tancap gas. Ia mengendarai mobil sport, mewahnya sendiri dari bandara. Sepanjang perjalanan, bayangan Ibu Ratna yang tersenyum menyambutnya menjadi penyemangat. Namun, saat mobilnya memasuki gerbang otomatis rumah, suasana sepi yang mencekam langsung menyambutnya. Kenapa sepi sekali? Tidak ada mobil Dimas. Kenapa gerbangnya tidak dikunci otomatis? Gumamnya saat keluar dari mobil sambil menarik koper mahalnya. Ia menekan bel berulang kali, namun tidak ada jawaban. Setelah memasukkan kode kunci, pintu utama terbuka. Aneh, kenapa tidak ada yang menyambut? Tiba-tiba, suara tawa nyaring dan cengengesan terdengar dari ruang keluarga. Clarissa melangkah masuk. Pemandangan di ruang tamu membuat amarahnya seketika tersulut. Ruang tamu yang biasanya rapi, kini berantakan seperti kapal pecah. Bantal sofa berserakan, bungkus makanan ringan ada di lantai marmer. Ibu Hesti, ibu mertuanya, duduk santai di sofa utama dengan kaki diselonjorkan di atas meja kaca. Ia memakai daster rumahan dengan perhiasan kalung emas tebal. Bella, adik iparnya, duduk di sampingnya sambil sibuk dengan ponsel dan tertawa geli. "Hahaha, rasain kamu Bella, kamu kalah lagi. Mana uang taruhannya?" seru Ibu Hesti sambil mengunyah keripik. "Ih, Ibu curang, aku kan lagi lapar." "Bu, suruh saja Ibu Ratna buatkan kita mie instan lagi. Aku lapar," rengek Bella manja. "Bagus, memang sudah waktunya dia kerja," seru Ibu Hesti cepat. "Jangan sampai dia santai-santai di dapur." Ucapan itu seperti petir menyambar di siang bolong. Tubuh Clarissa membeku di ambang pintu, koper masih di tangannya. "Apa-apaan ini?" Suara Clarissa terdengar dingin, memotong tawa mereka. Ibu Hesti dan Bella tersentak kaget. Mereka menoleh, wajah mereka berubah kesal saat melihat Clarissa. "Oh, kamu.
Kenapa pulang tidak bilang-bilang, mengganggu waktu santai kami saja? Hardik Ibu Hesti tanpa menunjukkan sambutan hangat. Cih, sok-sokan bawa koper mahal. Cuma pulang kan, bukan bawa oleh-oleh untuk kita. Sindir Bella melirik sinis. Clarissa mengabaikan mereka. Matanya menyala mencari ibunya. Di mana Ibu Ratna? Dan kenapa rumah ini seperti kandang babi? Kalian apakan rumahku? Tuntut Clarissa. Ibu Hesti mengibaskan tangannya dengan angkuh. Cih, jangan berlebihan. Ini cuma sedikit berantakan. Lagi pula, Ibu Ratna, tentu saja dia sedang bekerja. Kau pikir dia di sini untuk santai-santai? Dia harus berguna kan? Bella menyahut dengan tawa mengejek. Dia sedang membersihkan kolam renang di belakang. Katanya sih, dia harus mengerjakan semua agar bisa betah tinggal di sini. Mendengar itu, urat leher Clarissa menegang. Amarahnya memuncak. Dia ibuku, bukan pembantumu. Apa yang kalian lakukan? Di mana Dimas? Clarissa berlari. Koper sudah ia biarkan tergeletak begitu saja. Ia menuju pintu belakang, ke area kolam renang. Pemandangan di sana menghancurkan hati dan memicu amarah Clarissa hingga ke ubun-ubun. Di bawah terik matahari sore, Ibu Ratna, ibunya yang biasanya tampil bersih dan rapi, tampak mengenakan pakaian lusuh dan berkeringat deras. Napasnya tersengal-sengal saat berusaha menyikat lumut tebal di pinggiran kolam renang dengan sikat besar yang terlalu berat untuknya. Ibu, ibu, teriak Clarissa. Air mata langsung membasahi pipinya. Ibu Ratna tersentak kaget. Sikat besar itu jatuh ke lantai. Clarissa, nak, kamu sudah pulang? Clarissa langsung memeluk ibunya erat-erat. Ia merasakan betapa kurusnya tubuh sang ibu di balik pakaian lusuh itu. Ibu kenapa bisa begini? Kenapa ibu melakukan ini? Kenapa ibu tidak menelepon aku? Siapa yang menyuruh ibu? Isak Clarissa dalam pelukan. Ibu Ratna berusaha tersenyum, menyeka air mata putrinya. Sudah nak, jangan menangis. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya membantu. Ibu senang bisa berguna. Clarissa melepaskan pelukan, menatap ibunya dengan tatapan tak percaya. Berguna bagaimana? Ibu, ini bukan rumah kontrakan. Ini rumahku, rumah ibu. Kenapa ibu harus menjadi pembantu di rumah sendiri? Ibu sakit, ibu baru saja pulih. Saat itu juga, Ibu Hesti dan Bella muncul dari pintu belakang, berjalan santai dengan senyum sinis. Drama sekali. Cih, kenapa? Kau keberatan kalau ibumu yang tinggal numpang itu bekerja? Harus diajari tata krama memang. Cibir Ibu Hesti sambil melipat tangan di dada. Kasihan ya, sok kaya, tapi ibunya sendiri dijadikan pembantu. Bella mendengus. Clarissa berbalik cepat, wajahnya kini gelap dipenuhi kemarahan. Kalian benar-benar keterlaluan. Aku tidak akan membiarkan ini. Kalian harus pergi dari rumahku sekarang juga. Ibu Hesti mundur selangkah karena terkejut, lalu kembali bersikap angkuh. Pergi. Dengarkan baik-baik, menantu tak tahu diuntung. Aku ini ibu dari Dimas, suamimu. Dan kau harusnya berterima kasih karena kami mau menempati istanamu yang dingin ini. Akulah yang berkuasa di sini. Kau harus menuruti apa yang aku perintahkan. Sekarang, suruh ibumu kembali ke kolam renang itu. Kalau begitu, kalian yang harus pergi. Jawab Clarissa tegas. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Dimas, suami Clarissa muncul. Wajahnya pucat dan gelisah melihat ketegangan di antara mereka. Ada apa ini? Clarissa, sayang, kamu sudah pulang? Kenapa tidak bilang? Tanya Dimas panik. Clarissa menatap suaminya dengan tatapan penuh kecewa dan pengkhianatan yang tak terlukiskan. Dimas, aku tidak menyangka. Aku tidak menyangka kau membiarkan ini terjadi. Aku pergi 3 bulan untuk bekerja keras, dan ini balasanmu. Kau membiarkan ibuku diperlakukan seperti budak di rumahku sendiri? Jawab aku, Dimas. Dimas menghindari tatapan mata Clarissa. Ia menunduk. Sayang, dengar dulu. Itu hanya kesalahpahaman. Ibu Ratna sendiri yang menawarkan diri untuk membantu. Ibu kan hanya ingin dia tidak bosan. Dari Dimas, suaranya pelan dan tidak meyakinkan. Kesalahpahaman? Menawarkan diri? Ibu Ratna baru sembuh dari sakit, Dimas. Dan kau melihat sendiri, ia menyikat kolam renang yang seharusnya dikerjakan oleh tukang bersih.
kau membiarkan ibuku sendiri jadi pembantu ibumu, teriak Clarissa. Ibu Hesti langsung mendekat dan menepuk bahu Dimas. Sudah Dimas, jangan takut pada istrimu. Dia hanya menggertak. Dia pikir karena dia yang menghasilkan uang, dia bisa seenaknya. Dimas itu suamimu, pewaris sah. Amarah yang memuncak membuat Clarissa mengambil keputusan drastis. Cukup, aku sudah muak. Ibu Ratna ikut aku ke kamar, kita mandi, dan kita pergi dari sini untuk sementara. Kalian bertiga, dengarkan baik-baik. Clarissa meraih tangan Ibu Ratna dan menuntunnya masuk ke dalam rumah. Ia berhenti sejenak, menatap Dimas, Ibu Hesti, dan Bella dengan mata yang penuh kebencian. Aku akan menceraikanmu, Dimas, dan kalian bertiga. Hari ini adalah hari terakhir kalian menginjakkan kaki di rumah ini. Ibu Hesti tertawa nyaring, mencemooh. Hahaha, ceraikan saja, kami tidak takut. Dimas pasti akan mencari wanita yang lebih penurut dan tahu diri. Kau tidak bisa mengusir kami, Clarissa. Ini rumah kami. Dimas, katakan pada istrimu, kau tidak akan membiarkan ibumu dan adikmu diusir. Mendengar desakan ibunya, Dimas benar-benar tertekan. Ia menatap Clarissa dengan mata memelas. Clarissa, tolong, jangan begini. Aku tidak bisa mengusir ibuku. Ini berlebihan. Keputusan Dimas untuk membela ibunya, Ibu Hesti, dibandingkan ibu kandung Clarissa, adalah pukulan terakhir. Hati Clarissa hancur, dan ia yakin pengkhianatan ini tak termaafkan. Kalau begitu, kita lihat saja. Kalian akan menyesali setiap detik perlakuan kalian pada ibuku. Kalian tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya. Kata Clarissa, suaranya bergetar menahan amarah yang luar biasa. Ia membawa Ibu Ratna dan koper-kopernya masuk ke dalam rumah. Ibu Hesti dan Bella tersenyum kemenangan, mengira Clarissa hanya mengancam. Sementara Dimas terlihat bingung dan takut. Di kamar utama, Clarissa membantu Ibu Ratna duduk di tepi kasur. Ia membersihkan keringat di wajah ibunya dengan tisu. Ibu harus jujur pada aku. Apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Clarissa. Suaranya kini lebih tenang namun dingin. Ibu Ratna menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak mau membuatmu khawatir. Mereka benar-benar kejam. Mereka mengambil semua perhiasan ibu dengan alasan untuk biaya hidup. Mereka memaksaku membersihkan rumah, bahkan sampai kolam renang. Mereka bilang, jika ibu tidak bekerja, ibu tidak pantas makan di rumah ini. Napas Clarissa tercekat. Ia meremas tangan ibunya dan menciumnya. Cukup, Bu. Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Tapi Dimas, dia tidak pernah membelaku. Nak, dia bilang aku harus menurut pada ibunya karena aku hanya menumpang. Dia bahkan melarangku menghubungimu, kata Ibu Ratna. Tangisnya pecah. Mendengar ini, keputusan Clarissa sudah bulat. Cinta dan kepercayaan yang ia berikan pada Dimas sudah mati. Clarissa memeluk ibunya sebentar. Ia tahu, rumah mewah ini adalah satu-satunya tempat yang bisa membuat Ibu Ratna tenang. Ia tidak akan pergi. Justru orang-orang jahat itu yang harus angkat kaki. Clarissa bergegas menuju meja kerjanya. Ia membuka laci rahasia dan mengeluarkan beberapa dokumen penting. Sertifikat rumah, surat-surat kepemilikan saham, dan yang paling penting, surat kuasa yang ia tanda tangani sebelum berangkat dinas, memberikan wewenang penuh kepada Pak Burhan untuk mengurus masalah rumah tangga. Dengan cepat, Clarissa menelepon Pak Burhan. Pak Burhan, saya ingin Anda segera datang ke rumah. Sekarang juga. Saya ingin Anda mengurus 2 hal. Gugatan cerai terhadap Dimas dan surat pengusiran resmi untuk Ibu Hesti dan Bella. Saya tidak mau ada penundaan. Saya ingin semuanya beres hari ini. Suara Clarissa terdengar tegas dan mutlak. Pak Burhan di seberang telepon terkejut, namun segera mengiyakan. Setelah menutup telepon, Clarissa melirik ke kaca. Matanya memancarkan tekad yang dingin dan mematikan. Ia tahu, setelah ini hidupnya akan berubah. Tetapi kehormatan ibunya jauh lebih berharga daripada pernikahan dengan pria pengkhianat. Ia membuka lemari. Semua pakaian Dimas, Ibu Hesti, dan Bella, ia tarik keluar, dilempar ke lantai. Ia mulai mengemas barang-barang mereka secara acak ke dalam beberapa koper dan tas besar. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella yang sedang santai di ruang keluarga,
tiba-tiba mendengar suara gaduh dari lantai atas. Suara apa itu? Apa Clarissa sedang mengamuk? Tanya Bella, beranjak dari sofa. Biarkan saja, paling dia cuma ngambek seperti biasa. Sebentar lagi juga dia akan datang memohon maaf pada Dimas. Kata Ibu Hesti, masih dengan nada sombong. Namun, tidak lama kemudian, Clarissa muncul di tangga. Tangannya tidak kosong. Ia membawa tumpukan koper dan tas besar yang berisi barang-barang mereka, yang siap dilemparkan keluar rumah. Clarissa berdiri di puncak tangga utama. Wajahnya keras, penuh tekad yang dingin. Ibu Hesti yang sedang tertawa sombong di sofa mendadak terdiam. Bella berhenti mengunyah keripik. Dimas yang tadinya gelisah, kini terperanjat melihat pemandangan itu. Apa-apaan ini? Clarissa, kau gila? Seru Dimas, bangkit dari duduknya. Clarissa tidak menjawab. Ia melemparkan koper-koper itu ke lantai marmer dengan suara keras, persis di hadapan kaki mereka. Itu barang-barang kalian. Aku kasih waktu 5 menit untuk angkat kaki dari rumahku, sebelum aku panggil polisi dan security kompleks untuk menyeret kalian keluar. Ucap Clarissa dingin. Ibu Hesti tertawa sinis, meskipun wajahnya mulai memucat. Mengusir kami? Kau pikir kau siapa? Kau tidak bisa mengusir ibu dan suamimu sendiri. Kami punya hak di sini. Dimas, jelaskan pada istrimu yang sudah gila ini. Dimas maju, mencoba meraih tangan Clarissa, tetapi Clarissa menepisnya dengan kasar. Jangan sentuh aku, Dimas. Kau sudah kehilangan hak itu sejak kau membiarkan ibuku diperlakukan seperti budak. Suara Clarissa bergetar menahan amarah yang meletup-letup. Ibu Ratna sendiri yang mau, Clarissa. Aku sudah bilang, ini cuma salah paham. Dimas mencoba berdalih lagi, tetapi nada suaranya penuh kepalsuan. Salah paham katamu? Apa salah paham memaksanya mencuci pakaian kotormu, mencuci piring setinggi gunung, dan menyikat lumut di kolam renang, padahal dia baru saja sembuh? Kau tahu di mana kesalahpahaman itu? Dimas, kesalahpahaman itu adalah pernikahan kita. Ibu Hesti menarik lengan Dimas. Sudah Dimas, jangan buang waktu. Telepon pengacara kita. Suruh dia datang, katakan bahwa istri gila ini mengancam akan mengusir kita. Biar dia tahu, rumah ini milik Sadimas. Dia hanya menumpang. Mendengar kata-kata itu, senyum tipis, dingin, dan penuh kemenangan muncul di wajah Clarissa. Ibu Hesti dan Bella mengira itu adalah senyum menyerah. Mereka salah besar. Pengacara? Ya. Clarissa maju selangkah. Terlambat, pengacaraku sudah dalam perjalanan. Dan tentang kepemilikan, kalian benar-benar tidak tahu diri sampai detik ini. Baik, akan kuperjelas. Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari halaman depan, diikuti bunyi klakson singkat. Itu dia, ujar Clarissa puas. Tak lama, terdengar ketukan pintu. Dimas dengan cepat berjalan ke pintu, berharap itu adalah kenalannya. Namun, yang datang adalah Pak Burhan, didampingi 2 orang pria berbadan besar berseragam security kompleks, dan 1 wanita berpenampilan resmi membawa map besar. Selamat sore, Pak Dimas. Maaf mengganggu. Sapa Pak Burhan datar, tanpa ekspresi ramah seperti biasanya. Pak Burhan, kenapa Bapak datang bersama security? Tanya Dimas, bingung sekaligus takut. Pak Burhan melirik ke arah Clarissa yang kini berjalan turun dan berdiri tegak di sampingnya. Saya di sini atas nama klien saya, Ibu Clarissa, dan atas wewenang penuh sebagai pengacaranya. Jawab Pak Burhan. Ibu Hesti menjerit panik. Tidak, kenapa dia pengacaramu? Dimas, kenapa dia malah bersama si wanita gila ini? Bella maju dengan berani. Tolong, kalian jangan percaya. Wanita ini hanya ingin menguasai rumah yang sudah diwariskan untuk kakaknya. Clarissa mendengus. Diwariskan? Warisan dari mana? Dimas tidak punya apa-apa selain mobil yang cicilannya masih harus kubayar. Kalian pikir aku bodoh? Aku pergi 3 bulan bukan cuma bekerja, tapi juga merapikan semua aset agar tidak ada tikus yang mencoba mencuri. Pak Burhan membuka map besarnya. Maaf, Ibu Hesti dan Nona Bella. Sesuai dengan permintaan Ibu Clarissa dan berdasarkan sertifikat kepemilikan properti dan semua bukti transfer dana dari rekening Ibu Clarissa kepada developer, saya nyatakan bahwa rumah mewah ini sepenuhnya milik sah Ibu Clarissa. Tidak ada satupun kepemilikan atas nama Dimas di properti ini.
Ibu Hesti terhuyung. Ia mencengkeram lengan Dimas. Tidak mungkin. Dimas, kau bilang kau sudah membuat sertifikat rumah ini atas namamu. Kau bohongi ibumu. Ibu Hesti menjerit histeris. Dimas panik. Wajahnya semakin pucat. Ibu, aku hanya bilang, ibu harus sabar. Aku bilang sebentar lagi akan kubuatkan atas namaku. Aku tidak pernah bilang sudah membuatnya. Ibu Hesti menampar wajah Dimas dengan keras. Kau pengecut, kau bodoh, kau membiarkan kami dipermalukan di sini. Clarissa melihat pemandangan itu tanpa emosi. Ia sudah terlalu sakit hati. Pak Burhan, jangan buang waktu. Serahkan surat pengusiran itu. Perintah Clarissa. Wanita berpenampilan resmi yang mendampingi Pak Burhan, anggota tim hukum, maju. Ia menyerahkan selembar surat. Ini adalah surat pemberitahuan pengusiran yang berlaku efektif sejak saat ini. Kalian bertiga, termasuk Pak Dimas, wajib mengosongkan rumah ini dalam waktu 1 jam. Atau kami akan memanggil polisi karena telah melakukan perampasan properti, penipuan, dan kekerasan emosional terhadap Ibu Ratna. Jelas wanita itu dengan nada profesional. Dimas gemetar. Perampasan? Aku suaminya. Clarissa, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Suami yang membiarkan ibuku diperlakukan seperti babu. Suami yang tidak pernah menghasilkan sepeser pun untuk rumah ini. Kau pikir cincin pernikahan itu lebih berharga daripada kehormatan ibuku? Kita cerai, Dimas. Gugatan sudah didaftarkan hari ini oleh Pak Burhan. Jawab Clarissa, suaranya sedatar es. Ibu Hesti merangkak, meraih kaki Clarissa. Clarissa, nak, ampuni ibu. Ibu minta maaf. Jangan usir kami tidak punya tempat tinggal. Ibu hanya bercanda tadi. Ibu hanya lelah karena mengurus rumah sebesar ini. Bella yang sudah sadar ikut merangkak. Kak Clarissa, maafkan aku. Aku janji akan membersihkan semua. Aku janji akan menjaga Ibu Ratna dengan baik. Jangan usir kami. Clarissa menarik kakinya. Tatapannya tetap dingin. Ibu minta maaf, canda. Aku melihat ibuku kurus kering, pucat, dan menangis karena perbuatan kalian. Itu bukan canda, itu adalah kejahatan. Sekarang, aku tidak peduli kalian mau tidur di gorong-gorong atau di bawah jembatan. Yang jelas, kalian harus pergi dari rumahku sekarang. Tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara Ibu Ratna. Clarissa, nak, jangan sekejam itu. Biarkan mereka tinggal. Ibu Ratna muncul di ambang pintu dapur, matanya merah. Meskipun hatinya terluka oleh perlakuan mertua dan suaminya, sifat baiknya tidak hilang. Melihat Ibu Ratna mencoba membela mereka, Ibu Hesti dan Bella langsung berpura-pura menangis histeris. Tuh kan, Ibu Ratna saja masih berhati mulia. Kami janji akan berubah, nah. Kami akan jadi pembantu Ibu Ratna. Ratap Ibu Hesti berakting dramatis. Bella pura-pura memeluk kaki Ibu Ratna. Tante, tolong kami. Kami tidak mau jadi gelandangan. Clarissa berbalik, meraih bahu Ibu Ratna. Ibu, jangan tertipu. Mereka hanya pura-pura. Mereka sudah merusak hidup ibu selama 3 bulan. Mereka membuat ibu sakit. Tapi, nak, membiarkan mereka diusir tanpa tempat tujuan, itu terlalu kejam. Kita tidak akan tenang melihat mereka kesusahan. Bisik Ibu Ratna. Hatinya benar-benar lembut. Clarissa menghela napas. Ibu Ratna adalah titik terlemahnya. Dimas melihat kesempatan itu. Ia tahu hanya Ibu Ratna yang bisa melunakkan hati Clarissa. Sayang, lihat, Ibu Ratna saja tidak tega. Aku janji akan berubah. Aku akan putus hubungan dengan ibu dan adikku kalau mereka masih mengganggu. Aku janji. Bujuk Dimas mencoba memeluk Clarissa. Clarissa mendorongnya kuat-kuat. Cukup, aku sudah muak dengan janji palsumu. Sekarang dengarkan baik-baik. Aku akan memberikan kalian 2 pilihan, dan ini adalah belas kasih terakhir yang kuberikan. Ibu Hesti, Bella, dan Dimas langsung mendengarkan dengan penuh harap. Pilihan pertama, kalian pergi sekarang, tanpa membawa apa-apa selain pakaian yang menempel di badan. Kalian bebas dari tuntutan hukum perampasan properti. Kalian boleh memulai hidup baru kalian dimanapun, tapi jangan pernah kembali. Pilihan kedua, lanjut Clarissa, suaranya meninggi. Kalian menolak pergi, dan aku akan memanggil polisi. Kalian akan diusir paksa, dan aku pastikan kalian akan dikenai semua tuntutan hukum yang berlaku. Tidak hanya itu,
Aku akan menggunakan semua koneksiku untuk membuat kalian bertiga tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan layak di kota ini seumur hidup kalian. Ibu Hesti terdiam. Tatapan matanya menunjukkan kebencian yang mendalam, tetapi ketakutan akan hukum lebih besar. Dimas mulai gemetar. Ia tahu pengaruh Clarissa di kota Bayu Kencana sangat luas. Jika Clarissa bertindak, karirnya akan tamat. Bella, bangun. Ambil koper-koper itu. Kita pergi dari sini. Perintah Ibu Hesti pada putrinya. Kini nada sombongnya benar-benar hilang, digantikan keputusasaan. Bella menangis, tetapi menuruti perintah ibunya. Tunggu, seru Dimas. Clarissa, aku tidak bisa begini. Aku suamimu. Ibu Ratna, tolong menantu ibu. Ibu Ratna hanya bisa menunduk dan menangis. Clarissa menatap tajam ke arah Dimas. Pilihanmu sudah jelas. Kau memilih membelaku atau ibumu. Kau sudah memilih ibumu sejak awal, dan sekarang ibumu yang akan menanggung akibatnya. Dimas berdiri kaku. Ia tidak berani menentang Ibu Hesti, tetapi ia juga tidak mau kehilangan kemewahan. Baik, aku akan pergi, tapi aku akan kembali. Aku akan menuntutmu. Rumah ini milik kita berdua. Kau tidak akan menang di pengadilan, Clarissa. Ancam Dimas, mencoba menjaga harga dirinya yang tersisa. Clarissa menyilangkan tangan. Silakan coba, tapi jangan harap kau bisa melarikan diri dari gajimu. Mulai hari ini, semua aset pribadimu akan kusita untuk mengganti semua kerugian emosional dan biaya hidup ibuku selama 3 bulan ini. Dimas terperangah. Ibu Hesti dan Bella menyeret koper mereka. Wajah mereka dipenuhi dendam. Mereka berjalan ke pintu utama, melirik sinis pada Clarissa dan Ibu Ratna. Tepat ketika Ibu Hesti melewati Clarissa, ia berbisik. Kau akan menyesal, Clarissa. Ini belum berakhir. Clarissa hanya membalas dengan senyum tipis. Aku sudah menantikannya. Dimas mengambil satu langkah ke arah Clarissa, mencoba memohon belas kasihan terakhir. Namun, ia melihat 2 security besar berdiri di pintu. Dengan perasaan hancur, ia berbalik, mengikuti ibu dan adiknya keluar dari rumah mewah itu. Pintu utama tertutup dengan keras. Rumah itu kembali hening. Clarissa memeluk Ibu Ratna yang masih menangis. Sudah, Bu, mereka sudah pergi. Sekarang kita aman. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuh ibu lagi. Bisik Clarissa, air mata akhirnya menetes. Sementara itu, di luar sana, di jalanan, Ibu Hesti memandang balik rumah itu dengan mata penuh kebencian. Kau lihat, Dimas, gara-gara istrimu, kita jadi gelandangan. Aku bersumpah, kita akan kembali dan membuat wanita itu merangkak meminta maaf, kata Ibu Hesti penuh amarah. Bella mengusap air matanya. Tapi, Ibu, kita mau kemana? Kita tidak punya uang sama sekali. Dimas hanya terdiam, menyesali kebodohannya. Mereka bertiga berjalan menjauh dari rumah mewah itu, membawa koper-koper yang terasa sangat berat, menuju ketidakpastian. Mereka tidak tahu harus kemana, dan di dalam hati Dimas, kebencian serta rencana licik untuk membalas dendam mulai merajut benang-benang hitam. Dia yakin Clarissa tidak akan bisa mengambil semuanya darinya begitu saja. Malam telah larut. Di sebuah warung pinggir jalan yang remang-remang, tak jauh dari perumahan mewah Clarissa, Ibu Hesti, Dimas, dan Bella duduk lesu di bangku plastik. Aroma asap rokok dan kopi murahan menusuk hidung mereka yang biasa menghirup udara AC sentral. Pakaian mahal mereka kini kusut dan bernoda debu. Ibu Hesti menatap jijik pada makanan yang ada di piringnya. Aku tidak bisa makan makanan ini. Dimas, ini menjijikan. Kau lihat sendiri, kita jadi gelandangan. Semua karena istrimu yang gila harta itu. Gerutu Ibu Hesti, suaranya parau. Dimas menghela napas berat. Pikirannya kosong. Ia menyesal telah memilih membela ibunya di depan Clarissa. Tetapi penyesalan itu kini berubah menjadi dendam yang membara. Aku tahu, Ibu. Kita tidak akan lama begini. Aku sudah memikirkan cara, kata Dimas, mencoba menenangkan. Bella yang tadinya diam, kini mulai menangis sesenggukan. Aku tidak mau tidur di empran toko, Ibu. Ponselku juga sebentar lagi mati. Aku tidak bisa menghubungi teman-temanku. Diam, Bella. Jangan cengeng, hardik Ibu Hesti. Ia menatap Dimas dengan mata yang menyala penuh kebencian. Kita tidak bisa menunggu pengadilan. Dimas, pengadilan itu lambat. Kita harus bertindak sekarang.
Kau harus kembali dan mengambil apa yang menjadi hakmu. Apa yang harus kuambil, Bu? Semua aset, bahkan gajiku, sudah diancam Clarissa untuk disita. Dia punya semua dokumennya, jawab Dimas putus asa. Kau bodoh, Dimas. Bukan harta. Kau harus mengambil Ibu Ratna, ujar Ibu Hesti, senyum licik muncul di wajahnya. Dimas dan Bella terperangah. Ibu Ratna? Untuk apa, Bu? Tanya Dimas bingung. Kau ini bagaimana? Ibu Ratna adalah titik lemah Clarissa. Selama Ibu Ratna ada di tangan kita, Clarissa akan bertekuk lutut. Dia pasti akan memohon agar kita mengembalikan ibunya. Dan saat itu terjadi, kita bisa meminta apapun. Uang, rumah, dan bahkan Dimas harus kembali padanya. Ide gila Ibu Hesti membuat Dimas terdiam. Meskipun licik, rencana itu masuk akal. Tapi, Ibu, bagaimana kita bisa masuk rumah itu? Ada security dan Pak Burhan di sana. Dimas ragu. Ibu Hesti tersenyum sinis. Kau lupa, kau adalah suaminya. Kau tahu setiap sudut rumah itu. Kau tahu semua celah dan kebiasaan security malam. Dengarkan Ibu, malam ini juga kita harus bergerak. Bella, kau tunggu di sini. Dimas, kau ikut Ibu. Di rumah mewah itu, suasana terasa kontras. Clarissa dan Ibu Ratna sedang menikmati teh hangat di ruang tamu yang sudah kembali rapi dan hening. Keheningan yang damai membuat Ibu Ratna sedikit tenang. Ibu harus istirahat. Jangan khawatirkan apapun. Aku sudah menghubungi Pak Burhan untuk menyiapkan pengobatan terbaik. Dan security ada di mana-mana. Mereka tidak akan bisa masuk lagi. Kata Clarissa lembut sambil mengelus tangan ibunya. Nak, Ibu takut. Ibu takut Dimas akan melakukan hal gila. Meskipun dia sudah jahat, dia tetap suamimu. Lirih Ibu Ratna. Dia sudah bukan suamiku, Bu. Aku tidak akan pernah memaafkan pengkhianatan yang melukai ibu. Tegas Clarissa. Tapi ibu tenang saja. Sebelum aku mengusir mereka, aku sudah menyiapkan rencana. Aku tahu mereka akan kembali, dan mereka pasti akan menyasar ibu. Clarissa bangkit, berjalan ke dinding yang dihiasi lukisan mahal. Ia menekan titik rahasia di bingkai lukisan. Pintu rahasia ke ruang bawah tanah terbuka. Ini adalah ruangan aman yang sudah kupersiapkan. Di sana ada tempat tidur nyaman, makanan, air, dan sambungan telepon darurat. Jika ada sesuatu yang mencurigakan, ibu harus segera masuk ke sana. Jelas Clarissa. Ibu Ratna terkejut. Sejak kapan kamu menyiapkan ini? Sejak aku tahu Ibu Hesti dan Bella akan tinggal. Aku tahu mereka licik. Tapi tenang, Bu, ini hanya untuk jaga-jaga. Sekarang aku mau ibu tidur. Pukul 2 pagi. Hujan gerimis tipis menyelimuti perumahan mewah itu. Dimas dan Ibu Hesti mengenakan pakaian gelap yang mereka beli seadanya, bersembunyi di balik semak-semak tebal di perbatasan dinding belakang rumah Clarissa. Sudah kuduga, Dimas, security hanya berpatroli di depan. Dinding belakang ini adalah titik lemahnya. Bisik Ibu Hesti, matanya berbinar licik. Tapi dindingnya tinggi sekali, Bu. Kita tidak punya tangga. Dimas berbisik panik. Ibu Hesti mengeluarkan tali tambang tipis dari tas punggung kecilnya. Kau pikir ibu bodoh? Ibu sudah menyiapkan ini. Dulu kau sering memanjat dinding ini saat SMA. Dimas, sekarang saatnya kau tunjukkan keahlianmu. Dimas menghela napas. Dipaksa menjadi pencuri oleh ibunya sendiri. Ia memasang tali, berusaha memanjat dinding yang licin karena gerimis. Beberapa menit kemudian, Dimas berhasil masuk ke halaman belakang. Ia segera membuka gerbang kecil yang tersembunyi di balik rimbunnya tanaman untuk ibunya. Mereka berdua berhasil masuk tanpa terdeteksi security yang sedang berpatroli di depan. Baik, sekarang ke kamar Ibu Ratna, bisik Ibu Hesti. Dia pasti sedang tidur nyenyak. Mereka berjalan mengendap-endap di kebun belakang, menghindari sorotan lampu otomatis. Mereka tahu, pintu dapur sering tidak terkunci rapat. Benar saja, Dimas dengan mudah membuka selot pintu dapur. Mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam, rumah itu gelap dan hening. Hanya ada cahaya lampu malam kecil dari ruang tengah. Kau ambil dia, Dimas. Seret dia. Jangan bunuh dia. Kita butuh dia, hidup-hidup. Bisik Ibu Hesti, matanya liar. Dimas mengangguk, ia berjalan perlahan menaiki tangga. Langkah kakinya hati-hati, berusaha tidak membuat suara. Di kamar utama, Clarissa tidak tidur. Ia duduk bersandar di tempat tidur,
matanya terbuka lebar. Di sampingnya, Ibu Ratna tidur pulas berkat obat tidur dosis ringan yang sengaja diberikan Clarissa. Namun Ibu Ratna kini sebenarnya sedang berada di ruang rahasia yang aman. Clarissa sudah tahu Dimas dan Ibu Hesti akan datang. Pak Burhan sudah memasang kamera tersembunyi dan sensor gerak di beberapa titik penting, termasuk dinding belakang. Clarissa mengawasinya melalui ponselnya. Ia melihat bayangan Dimas bergerak di lorong. Jantungnya berdebar, tetapi ia harus tenang. Ini adalah jebakan. Ketika Dimas mencapai depan kamar Ibu Ratna, ia membuka pintu perlahan. Kosong. Tempat tidur itu sudah rapi. Dimas panik. Ibu Ratna tidak ada. Bisik Dimas ke walkie-talkie kecil yang ia bawa. Tidak mungkin, cari. Dia pasti disembunyikan di kamar mandi. Suara Ibu Hesti terdengar bergetar di seberang. Dimas mencari di kamar mandi, di balik lemari, tetapi tidak ada. Tiba-tiba, lampu utama kamar menyala. Mencari seseorang, Dimas. Dimas terkesiap, ia menoleh. Clarissa berdiri di ambang pintu kamar utama. Wajahnya diselimuti bayangan, tampak tenang dan mengerikan. Clarissa, apa yang kau lakukan? Seru Dimas. Aku menunggumu. Sudah kuduga kau akan datang. Kau adalah pencuri yang pengecut, Dimas. Kau datang untuk menculik ibuku. Jawab Clarissa. Di mana Ibu Ratna? Kau menyembunyikannya? Tanya Dimas. Matanya mencari-cari. Itu bukan urusanmu. Sekarang kau datang ke sini sendiri, jadi penangkapanmu akan lebih mudah, kata Clarissa. Dimas mengeluarkan pisau lipat kecil dari sakunya. Jangan gila, jangan mendekat, Clarissa. Berikan aku Ibu Ratna sekarang, atau kau akan menyesal. Menyesal? Kau pikir kau bisa mengancamku dengan pisau mainan itu, Dimas? Clarissa tertawa sinis. Ia sama sekali tidak terlihat takut. Di lantai bawah, Ibu Hesti mendengar percakapan itu dari walkie-talkie dan menjadi semakin panik. Dimas, jangan lawan dia. Cepat keluar, kita mundur. Teriak Ibu Hesti. Dimas mengabaikan ibunya. Ia sudah terlalu kalap. Ia berlari ke arah Clarissa dengan pisau di tangan. Saat Dimas mencapai jarak 1 meter, Clarissa sama sekali tidak bergerak. Tepat pada detik itu, dari pintu kamar mandi yang tertutup, tiba-tiba muncul 2 security berbadan besar dari tim Pak Burhan. Mereka langsung menangkap Dimas. Dimas menjerit, pisau lipatnya terlepas dari tangan. Ia melawan, tetapi tidak mampu menghadapi kekuatan 2 pria yang terlatih. Lepaskan aku, lepaskan. Kalian tidak tahu siapa aku suaminya. Teriak Dimas. Mantan suami. Koreksi Clarissa dingin sambil melangkah maju. Ia mengambil pisau lipat Dimas dan membuangnya ke tempat sampah. Sekarang kau adalah tersangka perampokan dan percobaan penculikan. Clarissa mengambil teleponnya. Pak Burhan, Dimas sudah diamankan. Silakan hubungi polisi. Dan Pak Burhan, tolong aktifkan alarm panik di seluruh rumah. Aku ingin Ibu Hesti dan Bella di luar mendengar ini. Di luar rumah, Ibu Hesti mendengar teriakan Dimas dan sirene yang tiba-tiba berbunyi keras di seluruh pekarangan. Ia tahu mereka sudah terjebak. Dimas, Dimas, jawab ibu. Teriak Ibu Hesti ke walkie-talkie-nya. Suaranya putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara sirene yang memekakkan telinga. Ibu Hesti segera berbalik dan berlari menuju tembok belakang, berharap bisa melarikan diri. Namun, tepat di balik pohon besar, ia menemukan Bella yang sudah menunggunya. Ibu, aku tidak tahan lagi. Aku tidak mau masuk penjara. Bella menangis histeris. Diam, kita harus melarikan diri. Cepat, kita panjat tembok ini. Perintah Ibu Hesti. Saat mereka berdua bersiap untuk memanjat, 2 lampu sorot besar tiba-tiba menyala, menyorot tepat ke wajah mereka. 3 orang security lain muncul, mengepung mereka dari berbagai sisi. Nyonya Hesti dan Nona Bella, Anda sudah terkepung. Anda ditahan atas dugaan percobaan perampokan dan konspirasi kriminal. Tidak ada perlawanan. Ujar salah satu security tegas. Ibu Hesti terduduk lemas. Ia tidak menyangka Clarissa sudah memprediksi setiap gerakan mereka. Ia telah kalah telak. Tidak mungkin. Aku bukan pencuri. Aku Ibu Dimas. Aku tidak salah. Aku hanya ingin anakku kembali. Teriak Ibu Hesti, air mata kemarahan dan keputusasaan membasahi wajahnya. Bella hanya bisa menangis ketakutan.
Beberapa saat kemudian, siren mobil polisi terdengar mendekat. Di dalam kamar, Dimas yang sudah diikat menatap Clarissa dengan mata penuh kebencian yang mendalam. "Kau iblis, Clarissa. Kau monster. Kau akan menyesal karena melakukan ini pada aku dan ibuku. Aku akan menghancurkan hidupmu di pengadilan," ancam Dimas. Clarissa memandang Dimas dengan tatapan iba bercampur jijik. "Aku adalah monster yang diciptakan oleh keserakahanmu, Dimas. Aku tidak akan menyesal, karena saat ini ibuku aman dan kalian akan membayar semua perbuatan kalian. Kau pikir kau bisa mendapatkan harta dan ibuku sekaligus? Itu tidak akan pernah terjadi." Polisi masuk dan membawa Dimas pergi. Clarissa menutup pintu. Ia berjalan ke ruang rahasia dan membuka pintu perlahan. Ibu Ratna, yang sudah terbangun dan mendengar semua kegaduhan, keluar dari ruangan itu dengan wajah pucat. "Clarissa, mereka ditangkap?" tanya Ibu Ratna. Suaranya gemetar. Clarissa memeluk ibunya erat-erat. "Iya, Bu. Mereka sudah ditangkap. Sekarang Ibu benar-benar aman. Mereka tidak akan bisa menyentuh Ibu lagi." Saat itu, Clarissa menyadari bahwa semua harta di dunia tidak sebanding dengan keselamatan dan ketenangan ibunya. Pagi hari menyambut rumah mewah Clarissa dengan ketenangan yang lama hilang. Pintu-pintu dan jendela yang semalam dijaga ketat kini terbuka, membiarkan cahaya matahari masuk. Di dapur, Clarissa sudah menyiapkan sarapan ringan, sementara Ibu Ratna duduk di kursi makan, perlahan-lahan kembali pulih dari ketegangan semalam. "Ibu sudah merasa lebih baik?" tanya Clarissa lembut, meletakkan secangkir teh herbal hangat di depan ibunya. "Jauh lebih baik, Nak. Terima kasih. Kalau bukan karena kamu, Ibu tidak tahu apa yang akan terjadi," jawab Ibu Ratna, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Clarissa dan menciumnya. "Kamu adalah anak Ibu yang paling berani, paling cerdas. Maafkan Ibu karena terlalu lemah menghadapi mereka." "Ibu tidak lemah. Ibu hanya terlalu baik, dan kebaikan itu dimanfaatkan oleh orang-orang jahat," balas Clarissa menggenggam tangan ibunya erat, memastikan Ibu Ratna tidak lagi merasa bersalah. Tiba-tiba, telepon Clarissa berdering. "Itu Pak Burhan." "Selamat pagi, Bu Clarissa. Saya menelepon untuk melaporkan perkembangan kasus semalam," ujar Pak Burhan dari seberang. "Bagaimana Pak Burhan? Apakah Dimas, Ibu Hesti, dan Bella sudah ditetapkan sebagai tersangka?" tanya Clarissa. Suaranya kembali profesional dan dingin. "Iya, Bu. Berkat rekaman CCTV dari rumah dan laporan percobaan penculikan serta perampokan, ketiganya sudah ditahan. Kasusnya akan segera dinaikkan. Namun, ada satu hal lagi. Dimas meminta bertemu dengan Ibu. Dia bilang ada pengakuan penting yang harus ia sampaikan secara langsung sebelum kasus ini masuk pengadilan," jelas Pak Burhan. Clarissa terdiam sejenak. "Pengakuan? Setelah semua kejahatan yang dilakukannya, apalagi yang bisa Dimas akui?" "Aku tidak mau bertemu dia, Pak Burhan. Mohon maaf." "Bu, Dimas mengancam jika Ibu tidak datang, dia akan membuat pengakuan palsu di depan penyidik yang bisa memperlambat proses perceraian. Katanya, ini terkait dengan rencana terselubung mereka selama Ibu dinas." Mendengar kata rencana terselubung, Clarissa menjadi penasaran. Ia harus tahu seberapa jauh pengkhianatan Dimas dan keluarganya. "Baiklah, atur pertemuannya. Tapi aku tidak akan datang sendirian. Aku ingin bertemu dia di kantor Bapak, didampingi oleh 2 security dan tim hukum," putus Clarissa. Siang harinya, Clarissa duduk di kantor Pak Burhan. Ruangan itu disekat oleh meja besar, memisahkan Clarissa dari Dimas yang wajahnya terlihat kusut, lelah, dan penuh penyesalan. Meskipun Clarissa curiga itu hanyalah akting. Ibu Hesti dan Bella tidak diizinkan ikut. Dimas menatap Clarissa dengan mata memelas. "Clarissa, aku mohon, cabut tuntutanmu. Aku tahu aku salah, tapi jangan seret ibu dan adikku ke penjara. Mereka hanya korban emosi." "Cukup, Dimas. Aku datang ke sini bukan untuk mendengar alasanmu, apalagi memaafkan. Katakan pengakuan penting apa yang kau maksud, atau aku pergi sekarang," potong Clarissa tegas. Dimas menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu perlahan mengangkat kepalanya. Air mata mulai menetes. Kali ini terlihat tulus.
Aku akui, kami memang punya rencana terselubung. Clarissa, Ibu Hesti dan Bella datang ke rumahmu bukan hanya untuk menumpang, tapi untuk menjalankan skenario. Clarissa menyilangkan tangan. Skenario apa? Kami mencoba membuatmu frustrasi. Ibu Hesti memaksamu menaruh Ibu Ratna di panti jompo karena perawatannya mahal, dan dia menganggap Ibu Ratna mengganggu. Lalu, dia akan membuat pertengkaran besar yang membuatmu harus memilih. Antara ibumu atau aku, kata Dimas, suaranya parau. Lalu, tuntut Clarissa, jika kau memilih ibumu, kami akan menceraikanmu dan meminta kompensasi berupa setengah dari aset pribadimu, termasuk rumah. Kami akan mengklaim kau tidak layak menjadi istri karena terlalu mementingkan ibumu. Dan jika kau memilih aku, Ibu Ratna akan tetap kami jadikan budak di rumah itu untuk memastikan kau akan selalu menuruti setiap perintah Ibu Hesti. Kau iblis, Dimas. Pengakuan Dimas membuat hati Clarissa mencelos. Ia tidak menyangka suaminya dan keluarganya merencanakan kejahatan psikologis dan finansial sekeji itu. Mereka tidak hanya jahat pada Ibu Ratna, tetapi merencanakan kehancuran Clarissa secara keseluruhan. Dan kenapa kau membiarkan Ibu Ratna dijadikan seperti pembantu? Tanya Clarissa, suaranya hampir tidak terdengar. Itu adalah bagian dari skenario. Ibu Hesti ingin Ibu Ratna terlihat menyedihkan dan tidak berguna di mata semua orang, termasuk di mata ibumu sendiri, agar Ibu Ratna menyerah dan meminta sendiri untuk dipindahkan. Aku terlalu takut pada ibuku, Clarissa. Dia mengancam akan menghapusku dari kartu keluarga jika aku tidak menuruti keinginannya. Bisik Dimas penuh penyesalan. Jadi kau lebih takut dicoret dari kartu keluarga ibumu daripada kehilangan ibuku yang sakit dan istrimu yang mencintaimu? Tanya Clarissa. Dimas menangis terseduh-seduh. Aku minta maaf, Clarissa. Aku benar-benar minta maaf. Aku hanya ingin mendapatkan uang dari hasil kerja kerasmu, dan aku ingin dihormati oleh keluargaku. Kau tidak akan mendapatkan apa-apa, Dimas. Ibu Ratna adalah bagian dari keluargaku, dan kau sudah menyakitinya. Pengakuanmu ini tidak akan mengubah gugatan cerai dan tuntutan pidana terhadap kalian bertiga. Justru ini akan memperkuat posisiku, kata Clarissa, bangkit dari kursi. Dimas panik. Tidak, tunggu. Aku mohon, aku akan melakukan apa saja. Sudah terlambat, Dimas, kata Clarissa sambil berjalan menuju pintu, meninggalkan Dimas yang menangis terseduh-seduh di ruangan kantor Pak Burhan. Malam itu, Clarissa kembali berbicara dengan Ibu Ratna. Ia menceritakan semua pengakuan Dimas. Mereka ingin membuatku menceraikanmu, Ibu. Mereka ingin aku memilih antara asetku dan kebahagiaanmu, kata Clarissa. Ibu Ratna mendengarkan dengan air mata. Ia memeluk putrinya erat-erat. Ibu tidak akan pernah membiarkan itu terjadi. Ibu bangga padamu, Nak. Kamu sudah memilih yang benar. Ibu sudah tua, tapi ibu ingin melihat kamu bahagia. Clarissa menatap mata ibunya dan tersenyum. Aku sudah bahagia, Bu. Kebahagiaanku adalah melihat ibu sehat dan aman di sini, di rumah yang kubangun untuk kita berdua. Aku tidak butuh pria seperti Dimas. Aku hanya butuh ibu. Ibu Ratna menangkup wajah Clarissa. Kalau begitu, jangan pernah ragu untuk menceraikannya. Ibu akan mendukungmu. Ibu tidak mau lagi melihat wajahnya, atau wajah mertua dan iparmu itu. Mereka sudah terlalu jauh. Pengakuan emosional dari Ibu Ratna ini bukan hanya menguatkan, tetapi juga memberikan ketenangan batin pada Clarissa. Ia tidak lagi dihantui rasa bersalah karena mengajukan gugatan cerai. Clarissa kembali menghubungi Pak Burhan. Pak Burhan, percepat prosesnya. Gunakan semua pengakuan Dimas sebagai bukti dalam tuntutan pidana dan gugatan cerai. Aku ingin mereka semua menerima hukuman setimpal, dan aku ingin kasus ini selesai secepatnya. Aku tidak mau ada lagi Dimas dalam hidupku. Siap, Bu Clarissa. Saya akan pastikan mereka tidak bisa berkutik. Sekarang kita akan fokus pada penyitaan aset Dimas untuk menutupi biaya kerugian emosional Ibu Ratna, jawab Pak Burhan. Clarissa mengakhiri panggilan. Ia kembali ke ruang tamu, di mana Ibu Ratna tertidur pulas di sofa. Clarissa duduk di sampingnya, mengelus rambut ibunya. Tekad Clarissa sudah bulat. Ia akan menghancurkan Dimas secara hukum, finansial, dan sosial.
bukan hanya karena pengkhianatan, tetapi karena keberanian Dimas untuk menjadikan cinta kasih ibunya sebagai senjata dalam rencana licik mereka. Di mata Clarissa, kehancuran Dimas adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali kehormatan Ibu Ratna dan kedamaiannya sendiri. Setelah pengakuan Dimas di kantor pengacara, Clarissa merasa jauh lebih kuat. Ia tidak lagi menghadapi ketidakpastian, melainkan kejelasan tentang betapa liciknya mantan suaminya itu. Didampingi Pak Burhan, Clarissa mulai bergerak cepat. Tujuannya bukan hanya memenangkan perceraian, tetapi menghancurkan reputasi Dimas di depan umum dan menghukum Ibu Hesti serta Bella seberat-beratnya. Hari itu, Clarissa dan Pak Burhan berada di kantor polisi. Mereka tidak hanya memberikan bukti rekaman percobaan penculikan Ibu Ratna, tetapi juga menambahkan bukti baru dari pengakuan Dimas. Pak Burhan, pastikan tuntutan pidana terhadap Dimas, Ibu Hesti, dan Bella mencakup penipuan dan konspirasi kriminal untuk menguasai aset. Aku ingin mereka diproses secepatnya. Perintah Clarissa dengan suara dingin. Pak Burhan mengangguk serius. Semua sudah saya siapkan, Bu Clarissa. Kasus ini kuat sekali. Apalagi Ibu Ratna bersaksi bahwa mereka memaksanya bekerja, padahal ia sedang sakit. Ini akan menjadi poin sensitif di media. Bagus. Pastikan media tahu. Aku tidak ingin ada yang bersimpati pada mereka. Aku ingin mereka tahu. Inilah akibat dari menyakiti ibu kandungku, kata Clarissa tegas. Sementara itu, Dimas, Ibu Hesti, dan Bella mendekam di sel tahanan yang sempit dan pengap. Ibu Hesti dan Bella terus meratap, mengutuk Clarissa. Dasar wanita iblis, dia mengusir kita. Sekarang dia memenjarakan kita. Aku bersumpah akan membalas dendam. Teriak Ibu Hesti, wajahnya bengkak dan kotor. Bella menangis histeris. Aku tidak mau di sini. Ibu, aku mau pulang. Ini semua salahmu, Dimas. Dimas duduk merenung di sudut. Ia tahu rencananya sudah hancur total. Ia mencoba menghubungi beberapa teman pengacaranya. Tetapi mereka semua menolak karena takut berurusan dengan Clarissa dan Pak Burhan, yang dikenal sangat berpengaruh di dunia hukum korporat. Semua sudah tahu, Bu. Reputasi kita sudah jatuh. Clarissa pasti sudah menyebarkan berita ini. Bisik Dimas, suaranya putus asa. Kau harusnya diam, Dimas. Kau yang bodoh. Kenapa kau akui semuanya pada wanita itu? Kau menghancurkan kita. Ibu Hesti menampar Dimas lagi. Di luar tahanan, Clarissa dan Pak Burhan mulai melancarkan serangan finansial. Clarissa tahu, tanpa uang, Dimas tidak akan bisa menyewa pengacara yang andal untuk melawan tuntutan perceraian dan pidana. Pak Burhan, bagaimana dengan aset-aset Dimas? Terakhir kali, ia punya saham minoritas di perusahaan A dan tabungan di Bank X. Aku ingin semua itu disita hari ini juga, ujar Clarissa. Sudah saya urus, Bu. Berdasarkan surat kuasa yang Ibu tanda tangani, kami mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset Dimas untuk menutupi kerugian material dan imaterial Ibu. Perusahaan A dan Bank X sudah setuju bekerja sama. Dalam 24 jam ke depan, rekening dan saham Dimas akan dibekukan dan dipindahkan ke rekening escrow. Jelas, Pak Burhan. Clarissa tersenyum puas. Aku tidak akan menyisakan apapun. Dia sudah berjanji dia akan menguasai setengah asetku, kan? Sekarang aku akan mengambil 100% asetnya. Clarissa kemudian pulang untuk menemui Ibu Ratna. Ia ingin memastikan ibunya tidak tertekan dengan segala hiruk-pikuk kasus ini. Ibu sudah istirahat, jangan menonton berita dulu ya. Semua biar aku yang urus, kata Clarissa sambil membawakan makan siang untuk ibunya. Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu justru tenang karena mereka sudah di tempat yang seharusnya. Tapi, Nak, Ibu teringat. Dulu Dimas pernah memaksa aku menandatangani beberapa dokumen saat kamu dinas. Katanya itu hanya dokumen administrasi rumah tangga, kata Ibu Ratna. Wajahnya terlihat cemas. Jantung Clarissa berdegup kencang. Ini adalah informasi baru. Dokumen apa, Bu? Kapan itu? Sekitar 2 bulan lalu. Ada beberapa lembar kertas. Dia bilang itu penting agar listrik dan air tidak diputus. Ibu percaya saja, jawab Ibu Ratna. Firasat buruk kembali menyeruak. Clarissa tahu Dimas tidak akan sejujur itu di hadapan ibunya. Ini mungkin adalah upaya terselubung Dimas yang belum terungkap,
yaitu mencoba mencuri tanda tangan Ibu Ratna untuk keperluan tertentu. Jangan khawatir, Bu. Aku akan mencari tahu dokumen itu. Aku akan perintahkan Pak Burhan untuk menyelidiki semua transaksi dan dokumen yang ditandatangani Ibu selama aku pergi. Kata Clarissa mencoba menenangkan ibunya, meskipun ia sendiri mulai panik. Keesokan harinya, Pak Burhan kembali dengan wajah tegang. Bu Clarissa, saya menemukan sesuatu yang sangat mencurigakan. Ada pengajuan pinjaman bank besar atas nama Ibu Ratna yang diajukan 3 minggu lalu. Nilainya sangat fantastis, hampir setara dengan setengah harga rumah ini. Lapor Pak Burhan. Mata Clarissa terbelalak. Pinjaman bank atas nama Ibu Ratna? Untuk apa? Pinjaman itu menggunakan jaminan berupa surat-surat berharga milik Ibu Ratna, yang ternyata dicuri dari brankas Ibu saat Ibu sedang sakit keras beberapa bulan lalu. Dimas menggunakan tanda tangan Ibu Ratna yang ia palsukan di atas dokumen pengajuan. Dia juga menggunakan surat kuasa palsu yang katanya ditandatangani Ibu untuk mencairkan dana tersebut. Uang itu sudah dicairkan dan ditransfer ke rekening di luar negeri. Jelas Pak Burhan. Clarissa merasa darahnya mendidih. Ini bukan hanya pengkhianatan. Ini adalah penipuan tingkat tinggi dan pencurian identitas terhadap ibunya sendiri. Jadi mereka tidak hanya menjadikan Ibu pembantu, tapi juga mencuri nama dan harta Ibu? Tanya Clarissa, suaranya bergetar. Benar, Bu. Rencana mereka adalah, jika perceraian terjadi, mereka akan menggunakan uang pinjaman itu untuk membeli rumah lain, sehingga mereka tetap kaya meskipun kehilangan rumah Ibu. Dan jika Ibu Ratna meninggal karena sakit atau tekanan, pinjaman itu akan menjadi masalah hukum bagi ahli waris Ibu. Pengkhianatan yang terungkap ini jauh lebih besar dan keji dari yang Clarissa bayangkan. Dimas dan Ibu Hesti merencanakan untuk membuat Ibu Ratna sengsara hingga akhir hayatnya dan membuat Clarissa menanggung utang besar. Dimas, bajingan itu, dia benar-benar monster, geram Clarissa. Pak Burhan, segera laporkan ini sebagai kasus baru. Pencurian, pemalsuan dokumen, dan penipuan bank. Aku ingin semua bukti ini dilampirkan dalam sidang perceraian. Pak Burhan mengangguk. Baik, Bu. Saya akan segera memanggil penyidik bank untuk bersaksi. Tapi satu hal lagi, Bu. Kami menemukan jejak transfer uang itu ke sebuah yayasan amal di luar negeri, atas nama Ibu Hesti. Yayasan amal? Clarissa mengerutkan dahi. Kenapa ke sana? Diduga ini adalah modus pencucian uang. Mereka mentransfer uang ke yayasan amal milik kenalan Ibu Hesti di luar negeri agar uang itu tidak terdeteksi dalam kasus perceraian Ibu. Setelah kasus selesai, uang itu akan dikirim kembali ke rekening mereka. Terang Pak Burhan. Clarissa tersenyum miris. Luar biasa. Aku tidak menyangka mereka seprofesional ini dalam kejahatan. Tapi mereka lupa, aku selalu selangkah di depan mereka. Clarissa meminta Pak Burhan untuk menyebarkan berita ini kepada media. Pengkhianatan Dimas tidak hanya seputar rumah tangga, tetapi sudah masuk ranah pidana serius, yang melibatkan pencurian dan penipuan terhadap ibunya sendiri. Berita tentang suami mencuri, uang ibu mertua untuk pencucian uang. Segera menjadi berita utama dan topik hangat di media sosial. Citra Dimas, Ibu Hesti, dan Bella hancur total. Mereka yang tadinya berani sesumbar, kini menjadi bahan cemoohan. Di sel tahanan, Dimas menerima pukulan keras dari Ibu Hesti. Kau pengecut! Kenapa kau tidak menghapus semua jejak ini? Sekarang kita tamat. Semua orang tahu kita pencuri. Teriak Ibu Hesti histeris. Aku tidak tahu Clarissa bisa melacak sampai sejauh itu, Bu. Dia memang iblis. Balas Dimas, wajahnya babak belur. Pengkhianatan Dimas kini terungkap sepenuhnya di depan umum. Clarissa merasa lega. Ia telah membersihkan namanya, membela ibunya, dan memastikan bahwa musuh-musuhnya kini terpojok tanpa bisa melawan. Ibu Ratna yang mendengar berita itu merasa sangat sedih, namun lebih lega karena semua kejahatan Dimas terungkap dan tidak akan ada lagi yang berani menyakitinya. Keputusan Clarissa untuk mengadakan sidang keluarga bukanlah acara mediasi biasa. Ini adalah eksekusi sosial. Clarissa tahu, bagi orang-orang seperti Dimas, Ibu Hesti, dan Bella, kehilangan reputasi dan kehormatan jauh lebih menyakitkan daripada sekadar kehilangan uang. Atas izin khusus dari kejaksaan,
dan dengan jaminan ketat, Dimas, Ibu Hesti, dan Bella diizinkan keluar sebentar dari tahanan hanya untuk menghadiri pertemuan tertutup di sebuah ruang ballroom. Hotel mewah yang disewa oleh Pak Burhan. Ruangan itu dipenuhi oleh beberapa kerabat dekat, para rekan bisnis Dimas yang tersisa, dan sejumlah kecil media yang dipercaya Pak Burhan. Ini adalah panggung terakhir Dimas sebagai orang terhormat. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella tiba dengan pengawalan polisi. Wajah mereka pucat, mata Ibu Hesti terlihat kosong, sementara Bella terus menunduk, malu dengan tatapan menghakimi dari semua orang. Mereka diposisikan di barisan depan, duduk di kursi yang terasa seperti kursi pesakitan. Clarissa masuk ruangan itu dengan anggun, mengenakan setelan bisnis mahal berwarna gelap. Di sampingnya, Ibu Ratna yang kini terlihat jauh lebih sehat dan tenang, duduk di kursi khusus, dilayani dengan penuh hormat. Kontras antara penampilan mereka dan para tersangka sangat mencolok. Pak Burhan memulai acara tersebut, menyebutnya sebagai pertemuan konfrontasi keluarga dan klarifikasi publik. Tujuan pertemuan ini, atas permintaan Ibu Clarissa, adalah untuk mengklarifikasi serangkaian kejahatan yang dilakukan oleh saudara Dimas, Ibu Hesti, dan saudari Bella, yang tidak hanya merugikan Ibu Clarissa secara finansial dan emosional, tetapi juga menodai nama baik keluarga besar dan komunitas bisnis. Kata Pak Burhan, suaranya menggema di ruangan. Ibu Hesti, yang biasanya lantang, mencoba menyela. Ini tidak adil, ini bukan pengadilan. Clarissa tidak berhak mempermalukan kami begini. Diam ibu, bisik Dimas, yang tahu perlawanan ibunya hanya akan memperburuk keadaan. Clarissa maju ke podium, menatap lurus ke mata Dimas. Tatapannya sedingin es. Aku tidak mempermalukan kalian, Hesti. Kalian yang mempermalukan diri kalian sendiri. Clarissa memulai, suaranya tenang namun menusuk. Aku meminta kalian semua hadir di sini untuk mendengarkan kebenaran, bukan dari desas-desus media, tetapi dari bukti yang tidak bisa dibantah. Clarissa kemudian memproyeksikan beberapa gambar ke layar besar di belakangnya. Gambar pertama adalah foto-foto kondisi Ibu Ratna saat ia dipaksa membersihkan rumah. Gambar kedua adalah salinan hasil audit forensik yang menunjukkan pemalsuan tanda tangan Ibu Ratna pada dokumen pinjaman bank. Kalian sudah mendengar di bab sebelumnya bahwa mereka mencuri surat berharga Ibu Ratna untuk mengambil pinjaman bank bernilai miliaran rupiah. Pinjaman ini seharusnya menjadi warisan dan tabungan masa tua Ibu. Jelas Clarissa menunjuk ke arah Dimas. Seorang kerabat dari pihak Dimas, Pak Rustam, yang merupakan paman Dimas, berdiri dengan marah. Dimas, benarkah ini? Kau menipu nenekmu sendiri? Tidak, Paman, aku dijebak. Clarissa memalsukan semua ini. Teriak Dimas mencoba membela diri. Namun, suaranya bergetar. Ibu Hesti ikut berdiri. Air mata palsu mulai mengalir. Kami difitnah. Clarissa ingin merebut semuanya. Dia wanita serakah. Kami hanya ingin anak kami kembali. Clarissa tersenyum miris. Kalian masih berbohong? Baik, aku punya satu bukti lagi yang akan mengakhiri semua drama ini. Clarissa mengambil remote control. Layar berganti. Kali ini, layar menampilkan tangkapan layar percakapan Dimas dengan seorang wanita bernama Rina, seorang sahabat lama Dimas yang sudah lama dicurigai Clarissa. Percakapan itu terjadi 3 bulan lalu, saat Clarissa sedang dinas ke luar negeri. Isi percakapan itu adalah inti dari pengkhianatan emosional Dimas. Dimas. Aku sangat lelah, Rin. Aku harus berpura-pura mencintai Clarissa agar dia tetap memberiku uang. Rina. Aku tahu bro, sabar. Kapan kau akan ceraikan dia? Dimas. Belum. Rencana ibu lebih besar. Kami akan membuatnya depresi dan membuatnya percaya bahwa dia gila. Setelah itu, kami akan paksa dia pindah ke rumah sakit jiwa dan menguasai semua asetnya. Rina. Gila, tapi aku suka idemu. Kau harus bertahan demi uangnya. Satu kalimat terakhir dari Dimas. Jika semua gagal, aku akan menculik Ibu Ratna. Itu adalah kartu AS-ku. Ruangan itu hening. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju pada layar dan kemudian beralih ke Dimas, yang kini terdiam mematung. Wajahnya benar-benar kehilangan warna. Clarissa menatap Dimas,
Matanya penuh rasa sakit yang kini berubah menjadi kebencian total. Itu adalah pengkhianatanmu yang paling besar. Dimas, kau tidak hanya merencanakan kehancuran finansialku, tetapi juga kehancuran mentalku. Kau ingin membuatku gila agar kau bisa menguasai semua yang kumiliki. Dan kau menggunakan Ibu Ratna, seorang wanita tua yang sakit, sebagai alat negosiasi terakhirmu. Ibu Hesti menjerit histeris. Tidak, itu palsu. Jangan percaya, dia memalsukan chat itu. Namun, Pak Rustam sudah tidak tahan. Ia maju, menarik kerah baju Dimas yang dijaga polisi. Kau memalukan keluarga kita, Dimas. Kau mencoba mencelakai mental istrimu dan menculik nenekmu yang tidak berdaya. Aku bersumpah, mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga kami. Pak Rustam meludah ke lantai, lalu pergi dengan kemarahan yang mendalam, diikuti oleh kerabat lainnya. Satu persatu, teman-teman Dimas yang hadir menatapnya dengan jijik dan meninggalkan ruangan. Clarissa mengambil kembali mikrofon. Kalian lihat, ini adalah sidang keluarga yang sebenarnya. Ini adalah penghakiman moral, di mana orang-orang yang selama ini kalian manfaatkan dan kalian bohongi, kini meninggalkan kalian. Clarissa berjalan mendekati kursi Ibu Ratna. Ia berlutut di depan ibunya, menggenggam tangannya erat-erat. Aku ingin kalian melihat ini, Dimas. Ibu Ratna adalah alasanku berdiri tegak hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menyentuhnya lagi. Aku sudah menyiapkan dokumen resmi. Hari ini, di hadapan semua saksi, aku akan menandatangani surat pencabutan hak waris Dimas sebagai suamiku, dan aku akan meresmikan gugatan cerai di hari yang sama. Di meja Pak Burhan sudah tersedia tumpukan dokumen. Clarissa dengan pena emasnya, tanpa ragu sedikit pun, membubuhkan tanda tangan. Per hari ini, Dimas, kita bukan lagi suami istri di mata hukum. Dan di mata Tuhan, kita sudah lama bercerai, kata Clarissa menjatuhkan pena. Dimas, yang tadinya marah, kini roboh di kursinya. Ia menangis bukan karena penyesalan, melainkan karena kesadaran bahwa semua rencana jahatnya telah menjadi bumerang yang menghancurkan dirinya. Ia sudah kehilangan segalanya, istri, rumah, uang, reputasi, dan kini, keluarga. Ibu Hesti dan Bella ditarik oleh polisi untuk kembali ke tahanan. Mereka terus berteriak dan memohon. Tolong, jangan bawa anakku. Aku hanya ingin rumah itu. Teriak Ibu Hesti. Bella meronta. Aku tidak bersalah. Aku hanya ikut ibu. Clarissa hanya memandang kepergian mereka tanpa ekspresi. Setelah ruangan benar-benar kosong kecuali dirinya, Ibu Ratna, dan tim hukum. Ibu Ratna menoleh ke putrinya. Nak, ibu bangga padamu. Kamu sangat kuat. Bisik Ibu Ratna, air matanya kini adalah air mata haru. Aku kuat karena ada ibu. Balas Clarissa memeluk ibunya. Sidang keluarga telah usai. Dimas dan keluarganya kini sepenuhnya terisolasi, tanpa dukungan finansial, sosial, maupun moral. Babak hukum yang sesungguhnya, di mana harta dan nasib mereka akan diputuskan, baru saja akan dimulai. Setelah sidang keluarga yang menghancurkan, fokus pertempuran bergeser dari panggung sosial ke ruang pengadilan. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella kini resmi menjadi tahanan, menghadapi tuntutan pidana berlapis, percobaan penculikan, perampokan, penipuan, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang. Meskipun sudah terpojok, niat jahat mereka belum padam. Didorong oleh Ibu Hesti, Dimas masih menargetkan harta Clarissa. Di balik jeruji besi, Dimas dan Ibu Hesti berhasil menghubungi seorang pengacara spesialis perceraian yang berani mengambil kasus berisiko tinggi ini. Taktik mereka sederhana, menyerang balik. Ibu Hesti memerintahkan pengacara itu untuk memastikan Clarissa terlihat jahat di pengadilan. Katakan dia istri yang terlalu fokus pada karier, mengabaikan suaminya, dan menyebabkan Dimas merasa tidak dihargai. Fokus pada rumah itu. Meskipun sertifikatnya atas nama Clarissa, katakan bahwa Dimas berkontribusi dalam renovasi dan dekorasi. Dia harus mendapatkan separuh nilai rumah. Dimas mengangguk setuju. Aku tidak akan membiarkan dia menikmati semua itu sendirian. Aku harus mendapatkan bagianku. Di sisi lain, Clarissa dan Pak Burhan sudah siap dengan setiap serangan balik. Mereka tahu Dimas akan mencoba menggunakan alasan kontribusi suami untuk merebut harta Gonogini, meskipun pernikahan mereka berakhir tanpa anak. Mereka akan menyerang dari sisi moral dan finansial,
Bu Clarissa. Mereka akan bilang, Ibu terlalu sibuk dan Dimas adalah suami yang mengurus rumah. Ujar Pak Burhan di ruang kerjanya. Clarissa tersenyum dingin. Aku sudah menyiapkan bukti untuk mematahkan setiap argumen mereka, Pak Burhan. Dan untuk harta, aku punya kejutan. Persidangan perceraian dimulai dengan suasana tegang. Pengacara Dimas, mari kita sebut dia, Mr. X, memulai serangan pertamanya dengan percaya diri. Yang mulia, kami mengakui ada kesalahan moral, namun ini adalah masalah pembagian harta Gonogini. Klien kami, Dimas, adalah suami sah yang mendampingi Clarissa selama 5 tahun. Meskipun rumah ini atas nama Clarissa, Dimas berkontribusi besar dalam renovasi interior, membeli perabotan mahal, dan mengelola rumah. Kami meminta 50% dari nilai rumah dan semua aset bersama. Kata Mr. X. Pak Burhan berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Klien kami siap mematahkan argumen kontribusi tersebut. Clarissa memberikan isyarat, dan Pak Burhan memproyeksikan beberapa dokumen. Dokumen itu menunjukkan semua tagihan pembelian perabotan, barang elektronik mewah, hingga biaya renovasi, yang semuanya dibayar penuh dari rekening pribadi Clarissa, tanpa dicampur dengan rekening Dimas. Bahkan, ada bukti transfer rutin dari rekening Clarissa ke rekening Dimas yang dilabeli uang saku bulanan. Yang Mulia, dari bukti ini jelas bahwa yang disebut kontribusi, Dimas adalah menerima uang saku dari istri dan menggunakannya untuk membeli barang yang pada akhirnya dibayar kembali oleh Nyonya Clarissa. Kontribusi Dimas hanyalah fisik, yang seharusnya dilakukan oleh asisten rumah tangga, bukan suami. Ujar Pak Burhan tegas. Mr. X terdiam, wajahnya merah padam. Serangan pertama Dimas gagal total. Mr. X mencoba menyerang dari sisi moral. Kami memiliki bukti bahwa Nyonya Clarissa adalah istri yang dingin, terlalu fokus pada karier, dan sering meninggalkan rumah berbulan-bulan, menyebabkan klien kami, Dimas, merasa diabaikan dan tertekan. Clarissa yang selama ini tenang, kini berdiri sendiri. Yang Mulia, saya ingin mengajukan kesaksian pribadi. Clarissa menatap lurus ke arah Dimas. Aku meninggalkan rumah bukan untuk bersenang-senang, Dimas. Aku meninggalkan rumah untuk menjalankan dinas yang uangnya kuberikan padamu. Dan aku tidak pernah mengabaikanmu. Aku selalu berusaha kembali saat ulang tahunmu, saat Natal, atau saat kau sakit. Tapi apa balasanmu? Clarissa meminta Pak Burhan memutar rekaman suara. Itu adalah rekaman telepon antara Dimas dan Bella, di mana Dimas dengan kasar menolak kunjungan Clarissa saat Dinas dengan alasan ia sedang sibuk berpesta. Suara Dimas di rekaman. Aku tidak sibuk bekerja. Aku sibuk mencari nafkah untuk membiayai gaya hidup mewahmu, ibumu, dan adikmu. Aku mengabaikanmu karena kau yang memintanya, agar kau leluasa berpesta dan merencanakan kejahatan terhadapku dan ibuku. Air mata mulai mengalir di pipi Clarissa. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan amarah. Yang Mulia, ini adalah bukti pengkhianatan emosional dan penipuan. Klien kami sudah memberikan segalanya, dan yang ia dapatkan hanyalah rencana jahat untuk membuat ibunya sakit, dirinya gila, dan asetnya dikuasai. Tutup Clarissa. Hakim terlihat terkejut dengan semua bukti yang disajikan. Tuntutan Mr. X untuk pembagian harta langsung ditolak mentah-mentah. Sementara sidang perceraian berjalan, di sidang pidana, Ibu Hesti mencoba memainkan kartu as terakhirnya. Ibu Hesti yang sudah putus asa berteriak di depan hakim, mencoba mengalihkan kesalahan. Yang Mulia, saya minta ampun. Semua ini adalah ide Dimas. Dia yang memalsukan tanda tangan. Dia yang mencuri. Dia yang ingin menjual rumah itu. Bella dan saya hanya menuruti anak kami. Kami hanya korban. Ibu Hesti bahkan tidak ragu mengorbankan Dimas agar ia dan Bella terbebas. Bella yang ketakutan ikut mengamini. Iya, Yang Mulia, Kak Dimas yang menyuruh kami membuat Ibu Ratna tidak nyaman. Kami diancam olehnya. Isak Bella. Dimas terkejut mendengar pengkhianatan dari ibu dan adiknya sendiri. Ia berteriak histeris, menyadari bahwa ia kini sendirian dan dikorbankan. Kalian pembohong. Ibu, kau yang merencanakan semuanya. Kau yang suruh aku mencuri. Kau yang suruh aku memalsukan tanda tangan. Teriak Dimas, matanya merah. Ruangan sidang menjadi ricuh. Momen sidang keluarga ini menjadi bukti nyata
bahwa niat jahat mereka tidak hanya tertuju pada Clarissa, tetapi juga pada satu sama lain. Kepercayaan di antara mereka sudah hancur total. Pak Burhan berbisik pada Clarissa. Strategi mereka adalah menyelamatkan diri sendiri, Bu Clarissa. Ini justru memperkuat tuntutan pidana kita. Mereka mengakui semua rencana jahat itu, hanya saja saling menyalahkan eksekusi. Di akhir persidangan hari itu, hakim memutuskan. Gugatan cerai Clarissa dikabulkan sepenuhnya. Dimas dinyatakan bersalah atas pengkhianatan dan penipuan. Semua aset pribadi Dimas disita sebagai kompensasi kerugian Ibu Ratna dan Clarissa. Dimas tidak mendapatkan sepeser pun harta gonogini. Ibu Hesti, Dimas, dan Bella akan menghadapi tuntutan pidana berat atas percobaan penculikan dan penipuan bank. Clarissa berdiri di koridor pengadilan, melihat Dimas, Ibu Hesti, dan Bella digiring kembali ke tahanan. Wajah mereka dipenuhi keputusasaan, saling mengumpat dan menyalahkan satu sama lain. Ia meraih telepon dan menghubungi Ibu Ratna. "Ibu, sudah selesai. Aku menang. Aku tidak akan pernah lagi disebut istri dari Dimas, dan mereka tidak akan pernah bisa menyentuh harta ibu," kata Clarissa, suaranya lega. "Alhamdulillah. Nak, ibu bangga padamu," jawab Ibu Ratna dari seberang, suaranya dipenuhi haru. Niat jahat Dimas, Ibu Hesti, dan Bella untuk menjadi kaya dari penderitaan Clarissa, dan Ibu Ratna telah berbalik menjadi kehancuran total bagi mereka sendiri. Kemenangan di persidangan perceraian hanyalah permulaan. Clarissa tahu, untuk mendapatkan kedamaian sejati bagi dirinya dan Ibu Ratna, ia harus memastikan Dimas, Ibu Hesti, dan Bella mendapatkan hukuman pidana yang setimpal. Jika mereka hanya kehilangan uang, mereka bisa saja kembali dengan niat jahat lainnya. Pagi itu, di kantornya yang mewah, Clarissa bertemu dengan Pak Burhan. Di meja mereka terhampar laporan tebal tentang pinjaman bank palsu atas nama Ibu Ratna dan transfer dana gelap ke luar negeri. "Pak Burhan, kita harus bergerak cepat. Pengadilan pidana akan dimulai dalam 2 minggu. Aku ingin kasus ini selesai sebelum akhir bulan. Fokus utama kita adalah menuntut bank agar membatalkan pinjaman palsu itu dan melacak uang yang ditransfer ke yayasan amal milik kenalan Ibu Hesti di luar negeri," ujar Clarissa, matanya tajam dan fokus. "Siap, Bu Clarissa. Untuk kasus pinjaman palsu, bukti tanda tangan Ibu Ratna yang dipalsukan oleh Dimas sudah sangat kuat. Pihak bank sudah setuju untuk bekerja sama dan akan bersaksi. Mereka juga menjadi korban penipuan oleh Dimas," jelas Pak Burhan. "Namun, melacak uang yang dicuci ke luar negeri itu butuh waktu dan biaya yang besar. Ini adalah jaringan kejahatan kerah putih." Clarissa mengambil secarik cek dari laci. Ia membubuhkan tanda tangan. "Gunakan dana ini. Aku tidak peduli berapa biayanya. Aku ingin setiap rupiah dari uang yang mereka curi dari Ibu Ratna kembali, dan aku ingin jaringan mereka terungkap. Aku tidak mau sisa dana curian itu digunakan untuk menyewa pengacara lain yang licik." Langkah pertama Clarissa adalah membersihkan nama Ibu Ratna. Ia membawa Ibu Ratna ke bank, didampingi Pak Burhan dan tim dokumentasi. Di depan para pejabat bank, Ibu Ratna memberikan kesaksian yang mengharukan. Ia menceritakan bagaimana ia dipaksa tinggal di rumah itu, dipaksa menandatangani dokumen oleh Dimas, yang mengancam akan memutus listrik jika ia menolak, dan bagaimana ia dijadikan budak oleh Ibu Hesti dan Bella. Pejabat bank yang tersentuh dan takut akan implikasi hukum akhirnya setuju untuk membatalkan seluruh pinjaman atas nama Ibu Ratna dan mengembalikan surat-surat berharga Ibu Ratna yang dijadikan jaminan. Keringanan utang yang fantastis itu merupakan kemenangan emosional yang besar bagi Ibu Ratna. "Alhamdulillah. Nak, Ibu tidak menyangka pinjaman itu bisa hilang secepat ini. Ibu sudah tenang sekarang," kata Ibu Ratna memeluk putrinya erat-erat. Beban utang yang dibuat oleh Dimas telah terangkat. Sementara itu, di dalam tahanan, Dimas menerima kabar buruk yang bertubi-tubi. Ia sudah diceraikan, semua asetnya disita, dan kini tuntutan pidananya semakin berat, karena kejahatan pencucian uang sudah terungkap. Ibu Hesti, yang awalnya berapi-api, kini mulai kehilangan harapan. Ia tahu, uang yang mereka sembunyikan di luar negeri adalah satu-satunya peluru terakhir mereka. "Dimas, kau harus berbuat sesuatu. Uang itu tidak boleh diambil, Clarissa. Uang itu adalah jaminan kita untuk hidup setelah keluar dari sini,"
teriak Ibu Hesti pada Dimas saat jam besuk. Dimas hanya bisa meratap. Kita sudah tamat, Bu. Clarissa pasti sudah melacaknya. Dia terlalu kuat. Aku menyesal mendengarkanmu. Jangan salahkan ibu, kau yang lemah, kau yang tidak bisa mengendalikan istrimu. Balas Ibu Hesti, penuh kebencian. Clarissa tidak hanya fokus pada hukum, ia juga mulai bergerak di ranah sosial untuk memastikan mereka tidak punya tempat lagi untuk lari. Ia menggunakan koneksinya di media sosial dan komunitas bisnis untuk menyebarkan semua bukti yang tak terbantahkan. Rekaman Dimas menculik Ibu Ratna, tangkapan layar pesan Dimas yang ingin membuat Clarissa gila, dan putusan hakim yang menolak tuntutan harta Dimas. Gerakan Clarissa ini melahirkan simpati publik yang sangat besar, dan ia menjadi simbol kekuatan wanita korban pengkhianatan. Sebaliknya, Dimas, Ibu Hesti, dan Bella dicap sebagai penjahat moral dan kriminal yang menggunakan keluarga sebagai alat. Bahkan, teman-teman lama Ibu Hesti dan Bella mulai menjauhi mereka. Tim forensik finansial yang disewa Clarissa berhasil melacak jejak uang ke luar negeri. Ternyata, dana tersebut disimpan di bawah nama yayasan yang dikelola oleh seorang rekan lama Ibu Hesti, yang juga terlibat dalam praktik pencucian uang internasional. Pak Burhan datang dengan kabar gembira. Bu Clarissa, kita berhasil. Dana pinjaman yang dicuri itu masih utuh di rekening yayasan tersebut. Dengan kerja sama kepolisian internasional, kita bisa membekukan dan menarik kembali semua uang itu. Uang Ibu Ratna akan kembali 100%. Clarissa menarik napas lega. Bagus, aku ingin sisa uang curian itu digunakan untuk membayar kompensasi Ibu Ratna atas penderitaan emosionalnya, dan sisanya sumbangkan ke panti jompo. Aku tidak mau menyimpan uang hasil kejahatan mereka sepeser pun. Keputusan Clarissa untuk mengembalikan dan menyumbangkan uang curian tersebut menunjukkan bahwa motifnya bukan lagi soal harta, melainkan soal keadilan dan martabat. Di penghujung bab ini, Clarissa berdiri di balkon rumah mewahnya, memandang pemandangan kota di malam hari. Di sampingnya, Ibu Ratna menikmati secangkir teh. Mereka berdua sudah melewati badai terburuk. Clarissa telah mengerahkan kekuatannya, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun keadilan dan kehormatan ibunya. Ibu sudah tidak perlu khawatir lagi. Semua urusan sudah selesai. Mereka tidak akan pernah bisa keluar dari penjara dengan mudah. Dan rumah ini, uang ini, adalah milik kita berdua. Hasil kerja keras kita. Kata Clarissa, memeluk bahu ibunya dengan penuh kasih. Ibu Ratna tersenyum. Ibu tahu, Nak, hati ibu sudah damai. Ibu bangga dengan langkahmu. Semua langkah Clarissa, mulai dari mencabut pinjaman palsu hingga menyita dan melacak uang curian, telah memastikan bahwa Dimas, Ibu Hesti, dan Bella kini benar-benar tidak memiliki sepeser pun untuk bertahan hidup. Mereka akan menghadapi pengadilan pidana tanpa uang, tanpa pengacara andal, dan tanpa simpati publik. Hari penentuan telah tiba. Ruang sidang pengadilan pidana dipenuhi pengunjung dan awak media. Ini adalah sidang terakhir yang akan menjatuhkan vonis atas kejahatan Dimas, Ibu Hesti, dan Bella. Kasus percobaan penculikan, perampokan, dan penipuan bank. Di tengah ruangan, 3 terdakwa duduk di kursi pesakitan. Wajah mereka terlihat jauh lebih tua. Pakaian yang mereka kenakan terlihat lusuh, dan semangat mereka sudah sepenuhnya hancur. Mereka tahu, tanpa dana curian dan tanpa pengacara andal, nasib mereka sudah di ujung tanduk. Clarissa duduk di barisan depan penonton, didampingi Ibu Ratna dan Pak Burhan. Ibu Ratna memberikan kesaksian terakhirnya, menceritakan kembali bagaimana ia dipaksa bekerja layaknya budak, bagaimana ia menangis di malam hari karena perlakuan Ibu Hesti dan Bella, dan bagaimana Dimas, anaknya sendiri, mengkhianatinya demi harta. Kesaksian Ibu Ratna yang tulus dan mengharukan membuat suasana sidang menjadi sangat emosional. Ibu Ratna menekankan bahwa ia sudah memaafkan, tetapi keadilan harus ditegakkan demi martabatnya. Mereka sudah menyakiti hati saya, Tuan Hakim. Mereka mengambil kehormatan saya. Saya hanya ingin melihat mereka menyesali perbuatan mereka, bukan karena kehilangan harta, tapi karena kehilangan hati nurani. Ujar Ibu Ratna, suaranya bergetar. Mendengar ucapan Ibu Ratna, Ibu Hesti yang selama ini tampak keras, tiba-tiba menangis. Tangisannya kali ini bukan sandiwara, tetapi tangisan penyesalan yang terlambat.
Ia menyadari betapa kejamnya ia telah menyakiti seorang ibu yang lemah. Giliran Clarissa memberikan kesaksian penutup. Clarissa tidak menuntut balas. Ia hanya memaparkan kerugian yang ditimbulkan oleh niat jahat mereka. Tuan Hakim, kami tidak meminta hukuman mati. Kami hanya ingin mereka menerima konsekuensi dari pilihan mereka. Dimas memilih untuk mengkhianati pernikahan kami. Ibu Hesti memilih untuk menghina ibu saya. Dan Bella memilih untuk bersekongkol dalam kejahatan. Pinjaman bank palsu dibatalkan. Uang curian sudah disita. Sekarang, biarkan hukum yang memutuskan. Kata Clarissa, suaranya mantap dan penuh martabat. Di sisi lain, Dimas, Ibu Hesti, dan Bella diberi kesempatan terakhir untuk berbicara. Bella maju dengan kaki gemetar. Aku menyesal. Aku menyesal sudah ikut-ikutan. Aku minta maaf pada Kak Clarissa dan Ibu Ratna. Aku tidak mau dipenjara. Aku tidak mau menjadi gelandangan. Isak Bella. Penyesalannya masih bercampur rasa takut kehilangan kemewahan. Kemudian, giliran Ibu Hesti. Ia menatap Ibu Ratna dan Clarissa dengan air mata yang membanjir. Ibu Ratna, Clarissa, aku minta maaf. Aku dibutakan oleh harta. Aku cemburu pada kalian. Aku cemburu karena Clarissa punya segalanya. Dan aku ingin Dimas mendapatkan itu untukku. Aku sungguh menyesal telah menjadikan Ibu Ratna pembantu. Aku pantas dihukum. Ucap Ibu Hesti, pengakuannya tulus. Terakhir, Dimas berdiri. Matanya yang merah menatap kosong ke arah Clarissa, lalu beralih ke kursi kosong di sebelahnya. Seolah ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Clarissa, aku minta maaf. Aku menyesalinya. Bukan karena aku kehilangan uang, tapi karena aku menyakiti wanita yang paling tulus mencintaiku dan ibuku sendiri. Aku tidak tahu kenapa aku begitu bodoh. Aku adalah suami yang gagal, anak yang durhaka, dan kini seorang pecundang. Aku pantas menerima hukuman seberat-beratnya. Kata Dimas, suaranya putus asa, menunjukkan penyesalan yang mendalam. Hakim pun membacakan vonis. Berdasarkan bukti yang tak terbantahkan, Dimas divonis 10 tahun penjara atas percobaan penculikan, penipuan, dan pemalsuan dokumen. Ibu Hesti divonis 8 tahun penjara atas konspirasi kriminal, penipuan, dan kekerasan emosional. Sementara, Bella divonis 5 tahun penjara karena perannya dalam konspirasi. Vonis tersebut disambut hening oleh ruang sidang. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Penyesalan yang terlambat itu sudah memenuhi hati mereka. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella dibawa keluar dari ruang sidang. Sebelum melewati pintu, Dimas menoleh sekali lagi ke arah Clarissa dan Ibu Ratna. Ia mengangguk pelan, seolah menerima nasibnya. Di koridor, Clarissa menatap Ibu Ratna. Bu, sudah selesai. Keadilan sudah ditegakkan. Ibu Ratna mengangguk. Ya, karena sekarang saatnya kita melangkah maju. Jangan pernah melihat ke belakang lagi. Setelah proses hukum selesai, Clarissa menggunakan semua koneksinya. Ia memastikan reputasi Dimas, Ibu Hesti, dan Bella hancur total. Semua media menyajikan berita tentang hukuman mereka, melabeli mereka sebagai penjahat yang berani menyakiti orang tua demi harta. Nama mereka menjadi aib yang tidak akan mudah terhapus. Clarissa juga memastikan semua aset Dimas yang tersisa, seperti mobil dan beberapa barang mewah lainnya, dilelang untuk menutupi biaya kerugian yang diderita Ibu Ratna. Uang sisa dilelang dan pinjaman palsu yang diamankan Clarissa disumbangkan ke panti jompo dan yayasan sosial yang fokus pada perlindungan orang tua. Penyesalan yang terlambat itu dirasakan Dimas, Ibu Hesti, dan Bella di dalam sel yang sempit, tanpa uang, tanpa harapan, dan tanpa masa depan. Mereka baru menyadari bahwa harga sebuah kemewahan yang dicuri adalah kehilangan segalanya yang berharga dalam hidup mereka. Kebebasan, keluarga, dan kehormatan. 1 tahun berlalu sejak vonis dijatuhkan. Bagi Clarissa, tahun itu adalah awal dari kebangkitan dan kedamaian. Ia benar-benar memulai hidup yang baru. Ia dan Ibu Ratna menghabiskan waktu dengan tenang di rumah mewah itu, yang kini terasa penuh cinta dan kehormatan. Ibu Ratna pulih sepenuhnya. Kesehatannya membaik drastis, dan ia kembali menekuni hobinya memasak dan berkebun, ditemani tawa putrinya. Clarissa, didukung penuh oleh Ibu Ratna,
fokus mengembangkan perusahaannya. Dengan reputasi yang bersih dan kisah perjuangannya yang menginspirasi, bisnisnya melonjak pesat. Ia menjadi ikon wanita mandiri yang berani melawan ketidakadilan. Ia menyumbangkan sebagian besar uang curian Ibu Ratna yang berhasil ia amankan ke Yayasan Panti Jompo, menjadikannya seorang filantropis yang dihormati. Hari itu adalah hari yang sangat cerah. Clarissa baru saja pulang dari acara peresmian cabang baru perusahaannya, mengendarai mobil barunya yang lebih mewah dari sebelumnya. Ibu Ratna menyambutnya di depan pintu dengan senyum hangat. "Selamat, Nak. Ibu bangga padamu," kata Ibu Ratna sambil memeluk putrinya. "Semua berkat doa Ibu," balas Clarissa. Saat mereka berdua sedang berbincang santai di teras, tiba-tiba terdengar suara klakson dan mobil patroli keamanan kompleks berhenti di depan gerbang rumah Clarissa. Dua petugas security berjalan mendekat dengan wajah serius. "Maaf mengganggu, Bu Clarissa. Ada 3 orang yang memaksa masuk. Mereka terlihat sangat kacau. Mereka mengaku keluarga Ibu," lapor security tersebut. Wajah Clarissa dan Ibu Ratna seketika menegang. 3 orang yang dimaksud pastilah Dimas, Ibu Hesti, dan Bella. Mereka bertiga seharusnya masih menjalani hukuman di penjara. "Kenapa mereka bisa bebas?" tanya Clarissa terkejut. "Mereka baru saja dibebaskan bersyarat pagi ini, Bu. Mereka datang langsung ke sini. Kami sudah melarangnya, tapi mereka terus berteriak," jelas security. Clarissa mengangguk. Ia sudah menduga momen ini akan datang. Ibu Ratna meraih tangan Clarissa, tatapannya penuh ketakutan. "Ibu tenang saja, mereka tidak akan bisa menyentuh Ibu lagi," bisik Clarissa, matanya kembali menunjukkan tekad baja. Clarissa berjalan ke gerbang. Petugas security membuka gerbang perlahan. Di sana, di depan gerbang rumah mewah itu, berdiri 3 sosok yang nyaris tidak bisa dikenali. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella. Pakaian yang mereka kenakan adalah pakaian bekas yang lusuh, jauh dari kilauan masa lalu. Tubuh mereka kurus, dan wajah mereka terlihat letih, kusam, dan dipenuhi penyesalan yang mendalam. Penjara telah mengambil segala-galanya dari mereka, termasuk sedikit sisa harga diri. Mereka menatap rumah mewah itu dengan tatapan memelas. Mereka tahu, ini adalah satu-satunya tempat di dunia di mana mereka pernah merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan semu yang dulu mereka hancurkan sendiri. Melihat Clarissa berdiri di depan pintu dengan aura yang tenang dan berwibawa, Ibu Hesti langsung ambruk ke tanah. "Clarissa, Nak, aku mohon." "Ibu mohon, Nak," teriak Ibu Hesti, suaranya serak. Dimas dan Bella ikut berlutut di tanah berumput, persis di depan gerbang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berteriak atau mengancam. Mereka hanyalah 3 orang pecundang yang sudah tidak memiliki siapapun dan apapun. "Kami sudah kehilangan segalanya, Clarissa. Setelah keluar dari penjara, tidak ada yang mau menerima kami. Kami tidak punya uang, tidak punya rumah, dan tidak ada keluarga yang mau mengakui kami. Kami diusir dari mana-mana," isak Ibu Hesti. Bella merangkak mendekati kaki Clarissa. "Kak Clarissa, tolong kami. Aku janji akan bekerja apa saja. Aku janji tidak akan jahat lagi. Aku minta maaf sudah menyakiti Ibu Ratna. Aku menyesal seumur hidupku." Dimas menatap Clarissa, air matanya mengalir deras. Ia tidak lagi mencoba berdalih atau mengancam. "Clarissa, aku tahu aku pantas menerima semua ini. Aku sujud di hadapanmu. Aku mohon ampun. Aku sadar kehormatan dan kebaikan Ibu Ratna jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia. Aku menyesal telah memilih ibu dan adikku yang tamak dibandingkan kamu dan Ibu Ratna. Aku mohon, berikan kami sedikit makanan. Kami sudah 2 hari tidak makan." Pemandangan itu sangat menyedihkan dan dramatis. 3 mantan penghuni rumah mewah itu kini sujud memohon ampun layaknya gelandangan yang putus asa. Clarissa memandang mereka tanpa ekspresi, lalu menoleh ke arah Ibu Ratna yang berdiri di ambang pintu, menyaksikan semua ini. Ibu Ratna hanya menggelengkan kepala pelan. Tatapannya menyiratkan belas kasihan, tetapi juga kekecewaan yang tak akan terhapus. Clarissa berbalik menghadap mereka bertiga. "Kalian ingin aku memaafkan kalian? Aku sudah memaafkan, karena rasa benci hanya akan merusak kebahagiaanku dan ibuku."
Ibu Hesti, Dimas, dan Bella mendongak penuh harap. Tapi memaafkan tidak berarti melupakan dan menerima kalian kembali. Tegas Clarissa, suaranya tajam. Kalian mencoba membuat ibuku sakit, memalsukan tanda tangannya, mencuri uangnya, dan ingin membuatku gila. Itu adalah dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan air mata di depan gerbang rumah. Clarissa mengambil selembar uang tunai dari saku celananya. Ia melemparkannya ke tanah, tepat di sebelah tangan Dimas. Itu untuk kalian makan hari ini. Setelah ini, jangan pernah muncul lagi di hadapanku, di hadapan ibuku, atau di kompleks ini. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri, dan kalian sudah menerima konsekuensinya. Carilah pekerjaan, mulailah hidup kalian dari nol, tanpa kemewahan, tanpa kebohongan, dan tanpa kejahatan. Dimas, Ibu Hesti, dan Bella hanya bisa menunduk. Mereka mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Mereka menyadari Clarissa sudah benar-benar menutup pintu maaf dan kembali untuk mereka. Akhir yang baru bagi Clarissa adalah kedamaian sejati, bebas dari bayang-bayang masa lalu. Sementara Dimas, Ibu Hesti, dan Bella kini benar-benar menjadi gelandangan, membawa penyesalan abadi seumur hidup mereka. Mereka pun berbalik dan berjalan perlahan menjauh dari hidup mewah itu, menuju ketidakpastian. Clarissa menutup gerbang otomatis. Ia kembali memeluk Ibu Ratna. Sudah selesai, Bu. Semuanya sudah berakhir. Ibu Ratna tersenyum tulus. Ya nak, Ibu tahu kamu sudah mendapatkan kebahagiaan seutuhnya. Jangan pernah mengkhianati kepercayaan, terutama pada orang yang paling mencintai dan berkorban untukmu, yaitu keluarga. Kekayaan sejati bukanlah tentang aset atau kemewahan yang dicuri, melainkan tentang martabat, kehormatan, dan cinta sejati dari seorang ibu. Jika kita menanam kejahatan dan keserakahan, maka kita akan menuai penyesalan, isolasi, dan kehancuran total di akhir hidup. Keberanian dan kekuatan seorang wanita yang membela kehormatan ibunya akan selalu membawanya pada akhir yang baru, yang penuh kemuliaan.